Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom kaum ibu, kaum wanita khususnya dan semua saudara-saudara. Kita memasuki acara wanita surgawi ya, wanita surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sesungguhnya hidup kami seperti telur di ujung tanduk. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan atau di depan kami. Tetapi kami percaya masa depan kami di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Bapa. Dan berkatilah pemberitaan suara kebenaran ini agar hanya suara-Mu yang kami dengar. Berbicaralah Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, satu hal yang kita sebagai makhluk ciptaan harus sadari dan kita menerima bahwa kita manusia yang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, keadaan itu bisa berubah. Seperti kalimat dalam doa saya tadi, kita ini seperti orang-orang atau seperti orang-orang yang digambarkan dengan telur di ujung tanduk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita berkendara mobil baik-baik, di belakang mobil truk trailer yang besar yang dikendarai oleh sopir yang mengantuk, bisa menyeruduk kita setiap saat. Bisa, saudaraku. Ya. Kita naik pesawat, semua tentu dipersiapkan dengan baik. Tetapi kita tidak tahu turbulence atau keadaan mesin pesawat yang setiap saat ya bisa bermasalah. Siapa yang bisa memprediksi engine pesawat terbang bermasalah? Ya saudaraku, seorang yang ke restroom, lalu restroom yang basah, kepleset atau terpleset, atau mungkin tidak di restroom karena menginjak sesuatu, terpleset, kepala terbentur, benda keras, geger otak, juga bisa terjadi. Ya saudara, beberapa kali saya mendengar kesaksian orang atau cerita orang yang check up kesehatan ke rumah sakit, lalu ternyata dia harus menginap karena kondisi fisiknya sebenarnya dalam keadaan kritis. Bisa terjadi, dia tidak tahu. Ya, belum lagi orang-orang yang malam harinya tidur, nyenyak, besok paginya ternyata sudah menjadi mayat. Ini semua fakta empiris atau kejadian realitas nyata, saudaraku. Kejadian realitas nyata yang dialami atau bisa dialami setiap orang. Dengan melihat kondisi hidup seperti ini, kita butuh perlindungan, saudaraku. Kita butuh naungan. Dan tidak ada naungan yang lebih kuat dari Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Masalahnya yang pertama,
kita harus mengenali siapa Allah yang benar itu. Karena banyak Allah di dalam dunia yang dipromosikan oleh pengikutnya dan tokoh-tokohnya sebagai Allah yang benar. Semua agama mengklaim Allahnya Allah yang benar. Termasuk orang Kristen mengklaim bahwa Allahnya Allah yang benar. Allah kita itu Allah yang disembah juga oleh orang-orang Israel. Karenanya Allah kita itu menyebut diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah Israel. Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Ini Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Saudaraku sekalian, tetapi Allah kita itu tidak provokatif. Ya. Tidak provokatif. Tidak terang-terangan menyatakan diri secara fisik bahwa dia Allah yang benar. Allah yang benar membiarkan semua agama berkembang dan eksis. Bahkan kita melihat dewa-dewa yang disembah oleh suku-suku bangsa bisa menunjukkan kehadiran, keperkasaan dan kekuatannya. Kita tidak bisa bantah itu. Jadi tidak heran kalau banyak keyakinan yang umurnya bisa ribuan tahun, bukan ratusan tahun. Dan mereka juga mendapatkan verifikasi atau pembuktian bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang benar. Allah yang berkuasa, yang bisa diandalkan, bisa menjadi sumber pertolongan, saudara. Nah, bagaimana sikap kita terhadap Allah yang kita sembah, yang bernama Yahweh, Elohim Yahweh atau Allah Yahweh, yang kita panggil Bapa. Dia adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus atau Bapa kita semua. Yesus memanggil dia Bapa, kita memanggil dia juga Bapa. Bagaimana sikap kita terhadap Allah ini? Apakah kita juga seperti banyak orang berusaha untuk membuktikan bahwa Allahnya itu Allah yang benar, Allah yang berkuasa dengan mengalami secara fisik kehadiran dari Allah yang kita sembah. Tidak tertutup kemungkinan Allah yang kita sembahkan menyatakan diri dalam hidup kita secara fisik dengan kekuatan dan keperkasaannya, saudara. Tetapi tidak selalu begitu. Ingat ketika Thomas tidak mau percaya kepada Yesus atas kebangkitannya. Dia berkata kepada murid-murid yang lain bahwa ia tidak percaya sebelum jarinya mencucukkan lubang bekas paku di tangan Yesus dan bekas tombak di lambung Tuhan Yesus. Yesus kemudian menampakkan diri dan memanggil Thomas. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Pernyataan ini, saudaraku sekalian, menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh, saudaraku, tidak boleh menantikan atau mengharapkan Allah kita harus menyatakan diri secara fisik baru kita percaya. Kita harus percaya walau tidak melihat. Kita percaya walau tidak ada bukti tanda-tanda fisik. Ya saudara, kita percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang bernama Yahweh, Elohim Yahweh, Allah Israel,
yang menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya, titik. Percaya itu tidak harus didasarkan pada bukti-bukti fisik atau lahiriah. Percaya itu didasarkan pada kesediaan mengakui bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata, dan sekaligus meyakini bahwa Dia baik. Tidak boleh kita meragukannya. Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, patut dipercayai, saudaraku. Dengan keyakinan seperti ini. Yakin bahwa Allah itu hidup, nyata. Walaupun tidak ada dasar-dasar secara lahiriah, secara fisik yang membuat kita percaya. Percaya, baru kita melihat dan mengalami. Jangan kita menuntut melihat dan mengalami baru percaya. Memang ada orang-orang yang diberi Tuhan kesempatan melihat dan mengalami lalu percaya. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk percaya walau tidak melihat dan tidak mengalami. Setelah kita percaya pasti kita akan mengalami. Pasti. Karena Allah itu hidup. Jangan mengalami dulu baru percaya. Percaya dulu pasti kita akan mengalami. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan mau dialami. Allah mau orang percaya atau anak-anak Allah mengalami Dia. Ya, Allah bukanlah Allah yang diam. Dia Allah yang berkehendak. Allah menginginkan anak-anaknya berinteraksi dengan Dia, memiliki hubungan timbal balik. Ya. Sehingga anak-anak Allah bisa mengalami Allah secara real, bahkan secara fisik, dan bisa mendengar suara Tuhan secara limpah, karena memang Ia hidup, Dia hadir di dalam hidup kita. Tetapi jangan melihat, mengalami baru percaya. Percaya dulu, saudara. Nah, apa yang tadi saya katakan bahwa kita ini seperti telur di ujung tanduk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita bisa teduh, artinya jiwa kita bisa teduh dan tenang. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Nah, di sini diuji, saudara, iman kita seberapa murni. Tidaklah sulit kalau kita berbicara mengenai Allah, berkhotbah mengenai Dia, memberikan seminar mengenai Allah, menulis buku, membuat jurnal ilmiah mengenai Allah. Tetapi, saudaraku, mengalami Allah sesuatu yang berbeda. Mengalami Allah tidak cukup, saudaraku. Tidak cukup. Ya. Hanya dengan mengenal Dia melalui buku atau tulisan. Seperti yang tadi saya kemukakan, Bapa ingin kita mengalami Dia. Sungguh. Karena Dia hidup, Dia nyata. Allah ingin dialami oleh orang percaya. Tetapi orang percaya tidak boleh percaya setelah melihat atau mengalami dan bukti-bukti secara fisik. Tidak boleh. Orang percaya harus percaya walau tidak melihat, seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menginginkan orang percaya karena melihat dulu, percaya karena mengalami dulu, saudaraku. Tuhan mau kita ini percaya walau tidak melihat. Di Yohanes pasal 20
ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini, saudara, yang Tuhan inginkan. Ini mekanisme percaya. Seperti yang tadi saya kemukakan, memang ada orang yang melihat ya secara supranatural atau mengalami secara supranatural keberadaan Allah baru percaya. Ada yang begitu. Tetapi Tuhan tidak menghendaki orang mau percaya kalau melihat dulu. Kalau ada orang yang bisa melihat atau mengalami Allah secara spektakuler dan secara supranatural, puji Tuhan. Itu hak bebas, hak prerogatif Allah menyatakan diri kepada orang-orang itu. Yang memang Tuhan menghendaki demikian. Itu hak bebas Allah, hak prerogatif Allah. Tetapi kita jangan ikut-ikutan memiliki hak yang sama seperti itu, saudara. Kita harus belajar percaya. Saya sendiri belajar percaya, saudaraku. Kapan saya belajar percaya? Ketika saya dalam keadaan terjepit. Dan Alkitab juga menunjukkan ada orang-orang yang belajar percaya melalui keadaan-keadaan yang terjepit. Abraham bisa dikatakan sebagai bapak orang percaya itu setelah melewati tahapan-tahapan hidup, saudaraku. Keluar dari Ur Kasdim, ya, yang katanya Allah akan menunjukkan negeri yang Abraham akan warisi. Tetapi tidak pernah Abraham melihat negeri itu secara fisik sampai dia mati. Dan Ibrani 11 menunjukkan ternyata negeri itu adalah langit baru dan bumi baru. Kanaan surgawi. Yang Abraham dalam iman tentunya melihat dari jauh. Puji Tuhan, saudara. Abraham selama perjalanan 24 tahun, seperempat abad, baru punya anak. Padahal Allah menjanjikan anaknya akan banyak seperti pasir di lautan dan seperti bintang di langit. Coba, saudara. Tapi ternyata Abraham tidak kunjung memiliki anak. Bahkan di perjalanan dia menjumpai kenyataan-kenyataan yang pahit. Ya, ketika ia di perjalanan mengalami kekeringan yang hebat, dia pergi ke Mesir. Di Mesir, Sarah istrinya nyaris diambil Firaun sebagai istri. Ya, saudara. Abraham harus menunggu 24 sampai 25 tahun baru punya anak. Ya, ketika punya anak Allah suruh mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Coba. Abraham lakukan semua itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia meyakini bukan saja Allah itu hidup dan ada, tetapi semua yang diperintahkan itu baik adanya. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan-keadaan terjepit. Tadi saya katakan kapan kita belajar percaya. Tadi saya katakan ketika dalam keadaan terjepit. Kepepet. Ketika kita tidak melihat jalan keluar dari berbagai sumber, Tuhan bisa membawa kita ke dalam keadaan seperti ini. Kita di kondisi Tuhan, di dalam keadaan yang begitu pahit. Di kondisi Tuhan, di dalam keadaan yang begitu krisis dan kritis. Tidak ada jalan keluar, saudaraku. Nah, pada saat-saat seperti itu kita diajar untuk menaruh percaya kita kepada Tuhan. Diajar menaruh percaya kita kepada Allah. Percaya kepada Allah yang hidup, yang nyata itu tidak mudah, saudara. Bangsa Israel, saudaraku. Bangsa Israel, saudara. Itu
telah melihat 10 tulah yang ditimpakan Yahweh ke atas bangsa Mesir. Tetapi ketika mereka di seberang laut Tiberau, di seberang laut Kolsom, menghadapi keadaan yang begitu mencekam, di mana Firaun dengan tentaranya datang untuk membunuh mereka, ya saudaraku, membantai mereka. Mereka ketakutan. Mereka menyalahkan Musa. Tetapi di dalam keadaan yang terjepit kepepet itu, Allah menyatakan kuasanya. Nah, keadaan-keadaan yang sulit yang kita alami itu merupakan kondisi di mana Allah mengajar kita menaruh percaya kepada Allah, bahwa Dia bukan saja Allah yang hidup, tapi Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang bertanggung jawab memelihara, menjaga anak-anaknya. Nah, saudara, pasti di antara saudara saat ini ada yang sedang di dalam keadaan-keadaan sulit. Pasti saudara sedang mengalami situasi-situasi yang berat. Dan saudara tidak melihat secercah cahaya pun menembus ruangan hidup saudara. Belajar percaya kepada Allah yang hidup. Saudaraku, ya, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terancam, dalam keadaan yang berat itu, saudaraku, Allah mau kita ini benar-benar percaya, puji Tuhan, bahwa Dia hidup, Dia ada, Dia nyata, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, akan melihat pertolongan Tuhan. Jadi jangan melihat, mengalami dulu baru percaya dulu. Sekarang saudara mungkin dalam situasi ekonomi yang berat, ya, jangankan beli rumah, kontrak rumah saja termehek-mehek, terseok-seok, sulit. Belum lagi nanti bagaimana kalau anak sudah lulus SMP ke SMA, dari lulus SMA mau kuliah. Kondisi-kondisi seperti ini bisa kita alami. Kalau kita mau melihat mujizat, kita berkata, aku percaya kepada Allah yang hidup. Hidup saudara seperti telur di ujung tanduk. Telur itu gampang jatuh, namanya juga di ujung tanduk. Tapi tidak akan jatuh kalau telur itu digenggam, saudara. Digenggam. Dan yang menggenggam itu adalah cengkeraman kuat dari Tuhan semesta alam. Saya mengajar saudara atau mengajak saudara untuk percaya bukan berarti lalu kita tidak bertanggung jawab. Ya, jangan berkata percaya Tuhan akan cukupi tapi saudara malas. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus memenuhi bagian kita. Misalnya kalau saudara masalah ekonomi, saudara harus tetap kerja keras. Kalau saudara bekerja di satu perusahaan, jangan gampang tersinggung, jangan suka ribut, jangan suka berkelahi, jangan melawan pimpinan, apalagi pimpinan itu juga pemilik perusahaan. Mengalah. Mungkin Anda dimaki, dimarah, dimaki-maki dengan kata-kata yang tidak patut. Pikirkan bahwa saudara digaji itu hanya juga untuk itu. Jadi maaf ya kalau atasan bilang bodoh kamu. Ya sudah, enggak apa-apa. Atau mungkin ada kata-kata yang lebih keras dari itu. Lebih kasar, lebih menyakitkan. Demi anak istri, jangan tersinggung. Saudara menghadapi teman-teman, rekan kerja yang selalu mengintimidasi, membuli, menganiaya dengan segala cara. Karena memang Anda mau didepak dari perusahaan itu. Tetap tenang. Ya, tetap teduh, kerja keras. Mengalah,
jangan banyak bicara, tunduk kepada pimpinan, jangan sirik, jangan cemburuan, ya, jangan jahat terhadap orang, ya. Gaji saudara berapa? Jangan menuntut jika perusahaan juga dalam keadaan sulit, saudaraku. Ya. Roh Kudus akan menolong saudara untuk memiliki manner yang baik. Roh Kudus pasti tolong saudara. Ya. Kalau saudara dagang, saudara harus berani dagang. Jualan apa? Yang penting saudara tidak melakukan pelanggaran etika. Mau jualan apa ya enggak apa-apa. Mau jualan mie ayam, gado-gado. Sarjana kok jualan mie ayam ya enggak apa-apa. Saya ini sarjana loh kok jual bakso loh, enggak apa-apa. Saya ini master loh kok mau jual mie, mau jual nasi goreng ya. Kalau memang tidak ada jalan keluar, nah saudara tahu kan orang jualan mie juga bisa membeli gedung dan menyekolahkan anak ke luar negeri kok. Jangan malu, yang penting kita berusaha. Ini masalah ekonomi, ya. Jangan berhenti melamar sana, melamar sini, tanya sana, tanya sini untuk mendapat pekerjaan bagi saudara yang nganggur. Jangan hanya berdoa dalam nama Yesus nanti ada tawaran pekerjaan. Bisa, tetapi itu tidak mesti demikian. Terserah Tuhan. Kita punya bagian yang harus kita penuhi, yaitu kita bekerja keras. Orang-orang muda harus memaksimalkan potensi. Jangan berkata, percaya Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Hari esok Tuhan genggam, Tuhan yang pegang hari esok. Oh iya, tapi kalau kamu tidak memaksimalkan potensi, ya, kamu tidak memiliki keahlian, ya tidak bisa. Tidak bisa. Jangan hanya percaya tanpa bekerja. Dalam konteks ini ya, anak-anak muda harus punya keahlian. Sekolah dengan baik, kuliah dengan prestasi yang bagus. Ketika melamar pekerjaan Anda punya indeks prestasi cum laude, nah itu lebih dipertimbangkan dari indeks prestasinya cuma 2,8, 2,6. Cuma C, mendekati D. Ini A plus, cuma cum laude atau cum laude. Apa kemampuannya? Bisa mengetik 10 jari, menguasai bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis misalnya, ya, dan lain sebagainya. Bisa mengerti pajak dan lain-lain. Saudara akan lebih memiliki kans. Ya. Percaya sih percaya, tapi tanggung jawab tidak boleh diabaikan. Ya, dunia sekarang sulit, cari pekerjaan susah, betul. Ini seperti telur di ujung tanduk, tapi Tuhan kita hidup dan berkuasa. Namun ingat, tanggung jawab harus dipenuhi. Juga mengenai kesehatan. Kita percaya Tuhan akan menjaga kesehatan kita. Tuhan memberi kita kesembuhan, bisa. Tetapi kita harus bertanggung jawab. Pola makan, pola hidup kita juga harus baik. Tidak boleh sembarangan, saudara. Kita berkata, Jesus is the healer. Tuhan itu penyembuh. Lalu saudara sembarangan dengan pola makan, pola hidup, ya enggak bisa. Imunitas kita itu baik kalau kita memiliki pola hidup yang baik, konsumsi makan yang baik, tidur cukup, tidak stres, kan begitu. Saudara berkata, Pak, saya enggak mungkin enggak stres, masalah saya banyak. Masalah bisa banyak, saudaraku. Tetapi Anda bisa tidak stres, ini tergantung saudara. Masalah sedikit tetapi juga bisa bikin stres, ini tergantung kita, saudara. Pola makan yang baik, pola hidup yang baik, saudaraku. Beri waktu untuk olahraga, ya saudaraku. Kalau kita bisa bersih-bersih rumah supaya sehat, olahraga itu bersih-bersih, ya. Saluran darah kita, bersih-bersih seluruh metabolisme tubuh kita supaya baik. Olahraga. Wah, saya nggak sempat olahraga, Pak. Ya,
Sediakan setengah jam saja. Kalau tidak disediakan, Anda tidak akan pernah olahraga. Nah, kita bersyukur hari-hari ini, saat saya menyampaikan firman ini, kita sudah memasuki puasa ke-24 ya. Dari 40 hari. Aduh, fisik kita jadi kayak di-reset. Ya, diperbaiki ulang. Kita puasa 12-14 hari, 12-14 jam, saudara. Sering saya 24 jam, paling sedikit 20 jam. Sering, saudara. Sering, ya. Kadang-kadang malah lebih 24 jam. Jadi ringan. Ya, tekanan darah jadi turun, gula darah turun. Waduh, asam urat turun. Wah, keren. Jaga pola makan, pola hidup yang baik. Selama sesuatu itu menjadi tanggung jawab kita, kita tidak bisa minta Tuhan yang mengambil alih. Selama itu tanggung jawab kita, kita yang harus menanggulanginya. Tetapi sesuatu di luar kemampuan kita, nah kita boleh pasrah. Seperti telur di ujung tanduk, tapi kalau Tuhan yang menggenggam, aman. Yang pertama tanggung jawab yang menghadapi berbagai masalah. Yang kedua, kita tidak bisa digenggam Tuhan kalau kita berduri dan busuk. Berduri artinya kita ini memiliki dosa-dosa, kenajisan-kenajisan. Dosa-dosa dan kenajisan-kenajisan yang Tuhan tidak berkenan. Kita harus membuang semua hal yang tidak patut di hadapan Allah. Ya, bukan hanya dosa-dosa besar seperti membunuh, ya, mencuri, berzina. Tidak harus dosa-dosa moral besar yang bisa membuat kita masuk penjara, yang memiliki unsur pidana. Setiap kata yang kita ucapkan, kalau ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan ucapkan. Jangan ucapkan. Kalau sesuatu itu kira-kira bisa mendukakan hati Tuhan, jangan ucapkan. Ingat, jangan ucapkan. Puji Tuhan. Yuk kita belajar. Saya sedang belajar terus, karena kalau saya ini kan punya godaan banyak ngomong, saudara. Kalau lagi sepi-sepi membuat ice breaking, ngomong dulu lah biar suasana. Lalu sampai kebablasan salah. Bahaya, saudara. Kalau kumpul-kumpul di meja makan, orang mau mendengar saya bicara. Dan saya tergoda untuk banyak bicara. Lalu sampai saya bicara apa yang Tuhan tidak ingin saya bicara. Wah, baru setelah itu saya menyesal. Kuasa bicara. Jika tidak perlu, jangan ucapkan. Nah, bicara di mimbar seperti ini juga ada godaan mengemukakan sesuatu yang itu Tuhan tidak ingin saya ucapkan. Wah, dulu saya sering melakukan kesalahan itu. Sekarang terus belajar untuk selektif apa yang tidak boleh kuucapkan. Supaya mulutku menjadi mulut Tuhan. Supaya kesempatan ini menjadi kesempatan Tuhan benar-benar berbicara kepada umat. Nah, saudara juga jangan banyak bicara. Ibu-ibu makin banyak bicara kepada anak, makin tidak berwibawa. Hal-hal sepele ibu bicara. Nanti untuk hal yang penting, anak tidak melihat pentingnya hal tersebut. Saudara, kita harus menjaga kesucian dari hal-hal kecil. Kalau saudara memiliki keadaan di mana banyak orang menyerang saudara, ada orang-orang menyakiti saudara, jaga kesucian dengan menjaga hati. Jaga hati. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Nah, jangan kita merusak hidup kita dengan kebencian. Alkitab mengatakan membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Mungkin saudara berkata, Pak, bukan saya yang memulai membenci, dianya sih Pak yang membenci saya. Tidak. Tidak ada alasan.
seperti yang juga sering kita dengar. Orang berkata, dia sangat keterlaluan, Pak. Kalau saya tidak lawan begini, wah dia tambah kurang ajar. Itu hanya pembenaran-pembenaran, saudara. Jadi kalau kita ya disakiti, dilukai orang, jangan membalas. Ingat apa yang saya sering ajarkan. Pertama, diam. Kedua, diam. Ketiga, diam. Diam, diam, diam. Oke. Diam, 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 saudaraku. Diam. Supaya kita, saudaraku sekalian, tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Tidak bersalah kepada Tuhan. Diam, diam, diam. Karena kalau kita kotor, kita berduri, Tuhan tidak bisa genggam kita. Kita harus hidup di dalam ketertundukan kepada Allah. Sebab dengan kita tunduk kepada Allah, maka berarti kita dimiliki oleh Allah. Dan kalau kita dimiliki oleh Allah, kita pasti dijagai, dipelihara, saudara. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada Saulus yang menganiaya orang Kristen, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Perlakuan Saulus terhadap orang Kristen itu dirasa, dipandang Yesus Tuhan kita. Sikap perlakuan terhadap Tuhan sendiri. Coba. Kan sering begitu di dalam kehidupan juga. Ketika seorang ayah melihat anaknya disakiti, wah dia maju ke depan, dia berkata, kenapa kamu sakiti anakku? Kamu sakiti anakku, kamu menyakiti aku. Begitu. Sahabat saja bisa begitu. Sahabat kita dilukai orang, kita maju, kita lawan orang gitu dulu. Kenapa kau sakiti saudara, sahabatku? Kamu lawan dia, kamu lawan aku loh. Tuhan melindungi kita. Telur di ujung tanduk, kalau telurnya Tuhan, Tuhan genggam. Kalau telurnya tetangga, saya tidak tahu. Pasti tidak digenggam. Kalau kita milik Tuhan, Tuhan genggam kita. Pertanyaannya bagaimana kita bisa dimiliki Tuhan? Hidup di dalam ketertundukan, hidup suci. Menurut apapun yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dan kalau kita dimiliki oleh Tuhan, tidak usah minta tolong, Tuhan tolong. Bahkan seperti firman Tuhan katakan, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan takut, kamu anak-anak Bapa di surga. Nah, saudaraku, sekarang saudara punya masalah apa? Ya, pasti banyak saudara yang memiliki masalah. Kalau saudara menjadi milik Tuhan, saudara digenggam Tuhan. Beri ruangan Tuhan bertindak suka-suka Tuhan, bukan suka-suka kita. Bukan suka-suka kita. Alkitab berkata pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Serahkan, kembalikan semua kepada Tuhan. Itu bukan hak kita. Luar biasa, saudaraku. Pasti luar biasa. Ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, saudaraku. Hidup ini seperti telur di ujung tanduk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kita. Kita percaya walaupun kita tidak melihat. Kita percaya walaupun kita tidak melihat. Ya. Lagu yang saya gubah ya saudaraku, yang termasuk lagu-lagu baru ya. Ku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ku serahkan nyawaku dalam tangan-Mu, Bapa. Setiamu tak berkesudahan selamanya. Nyamanlah jiwaku, sebab Kau
besertaku. Aku percaya, percaya saja. Aku percaya, percaya saja. Ku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ku serahkan nyawaku dalam tangan-Mu, Bapa. Setiamu tak berkesudahan selamanya. Nyamanlah jiwaku, Kau besertaku. Aku percaya, aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku percaya. Saya kira saudara ada yang dalam keadaan terjepit, krisis, kepepet, seperti telur di ujung tanduk, tinggal jatuhnya saja. Tinggal jatuhnya saja. Tidak akan jatuh. Sumbu yang pudar tidak akan dimatikan. Artinya pelita yang sumbunya pudar sudah mau mati tidak akan dimatikan. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Kita memiliki Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah kita yang maha hadir. Dimanapun kita berada, Allah hadir. Kita semua ada dalam keadaan-keadaan kritis, krisis, kepepet, kejepit. Sama, saudara. Ya. Kita tengadah kepada Tuhan. Kita melihat apa yang firman Tuhan ajarkan di Mazmur pasal 121, saudaraku. 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur mengatakan di ayat sebelumnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ini pemazmur dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Dia mencari-cari pertolongan. Mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Mataku tertuju ke banyak gunung, tapi hanya satu gunung yang bisa memberikan pertolongan, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Saudaraku sekalian, apapun keadaanmu, belajarlah percaya. Jangan ragu-ragu sama sekali, percaya saja. Percaya itu pilihan. Jangan menunggu memiliki hati percaya. Karena percaya itu harus kita bangkitkan, kita kobarkan di dalam diri kita. Saudaraku, ingat hidup suci, taati firman Tuhan, dalam penurutan terhadap kehendak Allah, dan puncaknya saudara hidup untuk mengabdi melayani Tuhan. Tuhan pasti menolong. Demikianlah saudara-saudaraku acara Wanita Surgawi. Sebelum undur diri, saya mengajak saudara untuk tetap setia mengikuti Truth ID. Saudara bisa mensubscribe Truth ID. Ikut doa pagi bersama dengan saya jam 5 pagi setiap hari. Dan pada hari-hari doa puasa ini, kita doa juga jam 6:30. Puji Tuhan saudaraku sekalian. Kita banyak mengalami hal-hal luar biasa dalam masa puasa ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa yang Kau berikan kepada kami.
Kami bukan hanya mau mendengar dan setuju, bukan hanya bisa berbicara, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Elohim Yahweh Bapa kami, berkati setiap acara wanita surgawi agar menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati.